Pak Kadin, terkait dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh ITB Adias yang secara maraton menggerakkan kegiatan UMKM, pendapat Anda bagaimana? Terima kasih, saya sangat mendukung sekali atas nama Diskobreda tentunya, karena ini salah satu Pak dari masyarakat yang bisa mengadakan kegiatan seperti ini. Kita mendukung sekali kegiatan ada yang untuk meningkatkan UMKM Kabupaten Malang. Tentunya kita akan dukung sepenuhnya kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Terima kasih kepada Bapak Rektor, Bapak Haji Rosyadi yang selalu konsen serius dalam bentuk nyata ikut memajukan UMKM di Kabupaten Malang. Kami sangat terima kasih. Kemudian kami dari panitia tentunya mengharapkan mari bisa diikuti acara ini dari awal sampai akhir, yang mudah-mudahan akan membawa manfaat untuk kita semua. Kemudian kalau ada hal-hal yang kurang, kami dengan sepenuh hati memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian tujuan pada kesempatan kali ini sesuai dengan tema yang sudah bisa kita lihat bersama-sama, bahwa untuk mengetahui berbagai strategi apa dalam upaya peningkatan daya saing UMKM berbasis kearifan lokal. Alhamdulillah dari 75 peserta yang kami undang ini sebenarnya sudah di atas 90%. Ini kalau yang lain dalam perjalanan sebenarnya sudah bisa bergabung dengan kita semua. Karena sebagaimana kita katakan bersama, UMKM ini kan memiliki peran yang penting dan sudah diakui dan sumbangsihnya dalam pembangunan nasional, ya. Karena UMKM ini dari data yang tersedia memang sumbangan terhadap pergerakan perekonomian Indonesia itu luar biasa. Tapi tentunya tidak hanya UMKM ya, selalu konsumen juga sama. Karena UMKM tanpa daya serap itu sebenarnya semua kita yang di sini memberikan sumbangsih kepada negara sesuai porsinya masing-masing. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa banyak lebar lagi, itu tadi yang bisa saya sampaikan selaku ketua panitia. Dan sekali lagi kami berharap setelah acara hari ini, kegiatan hari ini banyak manfaat dan ada hal-hal gerakan baru untuk kaitannya dengan penambahan penghasilan Bapak Ibu sekalian. Atas nama Rektor menyampaikan terima kasih tentunya pada Pak Junudi beserta jajaran Diskobreda yang telah memfasilitasi, yang telah membantu, yang telah bekerjasama sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa menjalankan kegiatan dan bisa ketemu dengan Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya kami perkenalkan paling ujung Pak Hartoyo SIMM narasumber. Kemudian Ibu Santi Suci Nimpias, Ketua Panitia. Ibu Santi ini orang hebat, orang pintar. Kenapa Ibu kan pintar? Karena kuliah S2-nya di Unsur gratis. Kuliah S2, karena syarat dosen itu harus S2. Kuliah di Unsur gratis bayar. Kemudian sekarang kuliah S3 di Unpar juga dapat beasiswa. Tangan bersama. Nah, itu semuanya mudah-mudahan Maret atau April sudah doktor. Kemudian sampai kiri kami Pak Victor narasumber, kemudian Pak Yaya narasumber, kemudian ini ada Bu Noras, pada ketiga sebenarnya Bu dia yang tadi mimpi Raya itu alumni, jadi kuliah kemudian oleh Bu Santi dan teman-teman dianggap pintar baik, terus cari dikasih beasiswa kuliah S2, sudah lulus sudah jadi dosen. Ada lagi di sana nih Pak Lili, ya, staf karyawan karena bagus oleh Bu Santi dan teman-teman diangkat dikuliahkan, sekarang masih kuliah di Udinus Semarang, belum selesai. Yang di depan ada Dian, kalau daftar ini Mbak Dian, itu juga staf karyawan, ya. Kuliah S2 jadi dosen. Jadi ada 3 staf yang nanti berubah menjadi dosen. Kemudian alumni 5, ya.
kemudian yang dosen, yang kuliah S3 ada 4. Ini bentuk keseriusan kami dalam menjalankan pendidikan tinggi. Bapak bisa lagi, alhamdulillah pada periode ini kami ada 7 titik. Ya, ini 1 titik kemarin sudah berlangsung di ITB Adias. Jurusannya sama, jurusannya. Judulnya adalah pelatihan penguatan daya saing. Kemarin 75, hari ini 75. Besok Senin kami juga ada di Jember, itu tentang pajak. Ya. Kemudian Sabtu dan Minggu itu kami narasumbernya khusus dari Semarang. Tadi kami dengan Pak Sekdes, kami berkesempatan barangkali perangkat, barangkali warga sini yang komputernya pinter dan nanti kita didik untuk menjadi desainer. Ya, desain logo, desain terhadap pengumuman, kemudian karena UMKM, barangkali mereknya seperti apa, fokus, mohon maaf ini yang full desain, terus kemudian Ajipol. Mereknya, desain caranya juga ada ilmunya. Ya. Latihannya 2 hari. Semula 100, kemudian minggu 100, kemudian hasil konsultasi dengan bulan. Pak Nur, kalau orang sehari latihan itu nggak cukup untuk praktek, sehingga kita buat 100 itu berangkat Sabtu dan Minggu. Berangkatnya jam 8 pagi sampai jam 6 sore 2 hari. Tempatnya di ITB Adias karena butuh internet, butuh dan sebagainya. Harinya Sabtu dan Minggu. Ya, ini sudah masuk 90-an. Ya, saya lihat ini ada berapa, nanti sudah malam kita tunggu. Ya saja Pak Sekdes. Mungkin berangkat kita perlu, saya kira kalau ada teman-teman. Ini pelatihnya profesional dari Semarang yang biasa dibantu oleh Disub. Kami juga dapat referensi Pak ini orangnya hebat, namanya Anna Yulia Damayanti SMM, ya, dari Semarang. Kemudian minggu depannya lagi 2 hari lagi, Sabtu dan Minggu 75 tentang digitalisasi untuk peningkatan UMKM. Jadi siapapun pengusaha yang dagang butuh medsos, butuh iklan melalui media. Itu nanti akan ada di, kalau nggak salah setelah tanggal 10-11 ya, 10-11 Desember. Kemudian seminggu lagi, 1 minggu lagi ada lagi tentang kreatif, tentang pemuda. Nah, kalau itu pemuda ya, kreatif. Seminggu lagi ada lagi. Kemudian berakhirnya nanti tanggal 2 dan 3 Desember. Tanggal 2 dan 3 2 hari ini kita tentunya belajar. Ya, peserta belajar semuanya gratis, baju gratis, dapat snack, dapat kahar, dapat transport insya Allah. Jadi 700 orang, peserta itu 700 orang. Tahun 2023 700, kemarin pada saat tahun 2021 dua paket 75 nya 150. Tahun 2022 kemarin 3, 75 kali 3 225. Ya, jadi merupakan kepedulian. Kalau ada yang tanya kemarin, Pak, ide pengadaan UMKM ini dari mana? Saya bilang dari hati. Jawaban dari hati ini yang pasti yang kamera ketawa ini. Karena apa? Ini failing saja. Ya, karena dunia saya dari kecil bisnis. Ya, otak saya komersil. Kemudian karena kenal Pak Haji Sohibin, kami berkasih ngapain. Kesan yang tidak terlupakan Pak Haji itu apa? Haji bareng, Pak Haji, ayo mulai makan yang paling enak gini, tak berdari. Dari warung sini, juga apa? Iwan laut. Orang perikanan, nelayan di sana kan ada unta, sapi, kambing, enggak. Laut coba nih, wah luar biasa, ini menjiwai. Ya. Jadi kenapa UMKM? Ya menurunkan juga. Ini bagian dari kelemahan Pemalang. Ya, Pemalang itu IPM, Indeks Pembangunan Manusia nomor 34 dari 35 kabupaten kota. 1, 2, 3, 35 nomor 34. Jadi terendah. Apa sih unsurnya? Pendidikan, kesejahteraan, kesehatan. Jadi kita dianggap pendidikannya rendah.
karena sekolah rata-rata 6,5 tahun itu SSC aja. Ya, berarti hanya 1 blok kan memang hanya ada. Yang kedua, kesehatannya lemah. Statistik mengatakan bahwa bayi lahir yang di Watermark yang meninggal banyak. Ibu melahirkan yang meninggal juga banyak. Dan dibuktikan dengan rumah sakit katanya hanya itu. Coba ngelengok ke Tegal atau Pekalongan, luar biasa mestinya. Kemudian kesejahteraan. Kata orang jual apa saja di Pemalang nggak laku. Tapi kalau Jakarta jual apa saja di Jakarta laku. Jadi di Pemalang nampak mallnya juga enggak, baru rumah makan juga enggak, jalan juga masih sulit dan sebagainya. Pendapatan per kapita ini dianggap 1 tahun 1 orang itu hanya 14 juta. 14 juta kalau dibagi 12 bulan hanya sekitar 1,2 juta. Padahal UMK, UMR itu 2 juta per malam. Dan kita orang Pemalang itu hidup di bawah UMK. Dan setelah dihitung dari 14 juta itu yang dibelanjakan keluar 9 juta. Jadi orang punya pendapatan 15, belanjanya tidak semua di Pemalang, ke Tegal, Pekalongan, Semarang dan sebagainya. Sehingga kalau saya dengan Mas Ayi kalau keluar beli bensinnya di Pemalang, beli sorenya di Pemalang, karena ada pajaknya di situ. Kalau mau belanja di Pemalang. Jadi kalau kita mau keluar kota, usahakan belanja di Pemalang. Kalau kita mau jalan lagi, mau keluar kemana, ya belanja di Asenggoyong di temannya sendiri. Ya, karena berhutang. Ya, saya sering melihat di Serbaguna itu setiap berapa bulan ada unggar-unggar mainan anak-anak itu. Satu sisi senang, satu sisi senangnya apa? Ada hiburan. Kemudian uangnya dipakai dari hati. Tapi sedihnya apa? Uangnya dikumpulkan dibawa keluar kota semua. Ya kan saya kan orang ekonomi. Ya, padahal bayar itu bukan orang Pemalang, orang kota. Sekalian yang jualan-jualan itu orang kota semua. Nah, tapi ya dunia terbuka begitu, masalah kita nggak ada. Tapi saya mati, alhamdulillah saya sudah sering sowan, matur Pak Haji Soekin, matur Pak Dirman, semuanya terima kasih. Dan ini insya Allah sudah masuk Pak Sekdes, bantuan untuk rehab depan 100 juta sudah ditulis. Nanti untuk tahun 2024 alhamdulillah TPI sudah digranit ya, selesai dan lain-lain insya Allah. Memang ini baju aspirasi kami ke sini ada kabupaten ini belum keluar ini. Kabupaten Pemalang ini bansos dan lain-lain itu belum keluar. Kuncinya seperti bisa ada di Kesat dan sebagainya. Tapi insya Allah kemarin dengan Pak Sekda yang baru mereka untuk berusaha bahwa 2023 selesai. Bapak-bapak yang hadir semua tadi sudah lengkap disampaikan oleh Bapak Nurul Sadi kaitannya dengan UMKM. Kami memang di Diskoperindak salah satunya adalah membidangi UMKM. Diskoperindak sendiri kantor yang sangat panjang, Diskoperindak, Dinas Koperasi Perdagangan, Perindustrian dan Perkoperasian. Di sana ada pasar, ada industri, ada perdagangan dan koperasi serta UMKM. Jadi 4 bidang ya, 4 bidang ditambah 1 pasar. Jadi pasar yang ada di Kabupaten Pemalang ada sejumlah 14, itu di bawah kita semua. Hadirin yang kami hormati, perkembangan UKM dari tahun ke tahun ini kita sangat berbangga karena memang itu mengalami kenaikan yang sungguh signifikan ya. Tapi hanya beberapa UKM yang memang ini sulit atau menghambat ya, atau terhambat. Kenapa sih ini? Karena satu tentunya pengelolaan keuangan yang kurang bagus. Jadi itu dagang cuma dagang lah kayak jadi anak duit modal 5 juta bisa dagang dodol teh manis siapa pas itu laris kayak laptop batin orang itu perencanaan tidak hitung sama sekali. Jadi cuma pokoknya sih dodol anak duit dodol. Nah kalau hari ini mungkin diparingi bantuan susu dodol bela pengelolaan uang yang tidak ya seharusnya
direncanakan dengan baik. Kemudian tentunya tidak membuat perencanaan bisnis yang dan anggaran. Sebetulnya orang jualan itu ya orang ketan itu membuat semacam perencanaan ya Pak. Nanti akan dijelaskan sama narasumber jelas dengan detail supaya panjenengan semua bisa melakukan. Semua intinya dibuat sedemikian rupa ya sederhana lah. Tinggal modal bakul es 1, 2, 3 gula dan lain-lain semene metu semene padine ya aja kakek. Bisa anak teh manis 2.500 yang 3.000 orang apa karena dekat dengan sini. Mungkin oleh jauh ya 3.000. Kalau kita menetapkan 5.000 ya nggak akan laku. Ya nanti di kulkas jadi es batu. Iya. Nah intinya terus ada 2-3 kemasan yang kurang Pak. Panjenengan sudah mengeluarkan produk ya, tapi kurang laku ya. Tapi saya sudah yakin bahwa yang produk dari sini yang berasal dari laut itu sebetulnya laku semua Pak. Jadi ikan-ikan yang panjenengan tangkap atau mungkin yang diolah menjadi makanan lebih dari itu pasti akan ada nilai tambahnya. Mengolah nanti digali supaya bisa ada nilai tambahnya. Kemudian sekali lagi yang keempat memanfaatkan teknologi. Ini teknologinya sekarang kan semua serba internet Pak. Panjenengan tidak harus buka warung ya. Nanti dijelaskan ini. Buka warungnya cukup HP ya. Bejo, buat cilok ya, buat cilok langsung diantar ya. Harga sekian langsung diantar. Itu Pak sekarang nanti akan dijelaskan sama narasumber. Jadi hari ini saya mau menghormati bahwa UKM ini bisa berkembang satu konsisten dalam berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas ya. Kalau panjenengan ingin berkembang tadinya jual lotek ya, yang paling mudah jual lotek. Panjenengan harus mempertimbangkan ini lotek setelah kalau tambah apalagi jangan lotek saja, harus berkembang. Mungkin anak ayam goreng ya loh. Jadi berkembang ya. Terus apalagi lah produk-produk yang di sini ada, misalnya ada ikan kering ya, jangan dijual ikan kering, dijemur saja tadi mungkin dikemas yang baik dengan kemasan yang menarik, ada yang diolah dengan rasa macam-macam. Itu bisa kita lakukan. Kedua, mendorong inovasi Pak. Inovasi belanja UMKM banyak sekali inovasinya. Sekarang makanan banyak sekali yang namanya misalnya olahan apa ya, olahan cilok ya. Itu kan inovasinya banyak sekali. Kalau itu aci Pak, ada cilok, cireng, apalagi kue cilut. Itu banyak sekali. Kalau itu dari aci namanya inovasi Pak. Silakan nggak apa-apa inovasi ini. Cireng, sambal, rujak, anggaran gue. Ketiga tentunya ada sinergi dengan berbagai macam elemen ya, dengan lembaga panjenengan bersama dengan kami. Contohnya hari ini panjenengan dibekali dengan nantinya ilmu untuk tentunya untuk meningkatkan UMKM baik pemasarannya, produknya dan lain-lain. Tentunya pada hari ini tentunya kita sangat membatasi ya, karena memang waktunya hanya 2 hari pun atau 1 hari itu pun kadang-kadang kurang. Hadirin yang saya hormati, tujuan dari pelatihan ini adalah agar pelaku usaha di Kabupaten Malang mengikuti pelatihan ini dengan nantinya itu mengerti dan memahami apa yang akan disampaikan oleh narasumber. Tentunya akan mempraktekkan skill dasar ya. Belum apa-apa Bu, ini paling hanya dasar. Semoga nanti bisa berkembang lagi. Dan konsep manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan dan manajemen pemasaran. Dengan beberapa hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan penguatan daya saing bagi UMKM saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.